Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada pagi hari ini bisa mengikuti rutinitas kita setiap pagi, yaitu belajar. Meskipun belajarnya masih daring atau secara online, Bapak Ibu Guru harap anak-anak di rumah tetap semangat untuk belajar. Jangan lupa sebelum belajar, anak-anak pastikan sudah melaksanakan kegiatan positif yang selalu kita lakukan di sekolah, seperti sholat duha, mengaji, membaca Al-Quran, hafalan surat-surat pendek, dan mudah-mudahan dengan aktivitas tersebut sering kita lakukan di rumah menjadi sebuah kebiasaan untuk anak-anak yang bermanfaat bagi anak-anak sendiri dan juga bagi orang tua dan keluarga anak-anak. Anak-anak yang kami banggakan, kemarin kita sudah belajar tema 1, subtema 1. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 1, subtema kedua, yaitu pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Di dalam video ini sudah saya rangkumkan, sudah saya ambilkan dari berbagai sumber buku mata pelajaran, karena di buku Quadra yang anak-anak pegang materinya hanya sedikit, makanya saya ambilkan dari referensi buku-buku yang lainnya. Untuk subtema 2, pembelajaran 1 dan 2, yaitu manusia dan lingkungan. Di sini kita akan lebih fokus kepada aktivitas-aktivitas untuk menjaga kesehatan alat gerak. Kita tahu anggota tubuh itu dapat bergerak karena adanya otot dan tulang. Nah, untuk menjaga otot dan tulang tersebut supaya tetap kuat, yang pertama kita harus mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Itu pasti. Jadi mengkonsumsi makanan dan minuman yang sehat. Kita tidak boleh sembarangan dalam hal makanan dan juga minuman, karena itu nanti akan ada pengaruhnya kepada baik otot ataupun tulang kita. Yang kedua, kita bisa menjaga pola makan secara teratur. Makanan sehat yang baik untuk pertumbuhan tulang dan otot antara lain ada susu, daging, sayur mayur, dan telur. Jadi anak-anak kalau bisa menghindari makanan-makanan yang cepat saji, makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan kimia. Contohnya makanan yang mengandung pengawet, makanan yang mengandung zat pewarna. Itu semua tidak membuat anggota tubuh kita, otot atau tulang kita semakin kuat, tapi itu semua malah membahayakan tubuh kita karena banyak zat-zat kimia yang tidak bagus untuk kesehatan tubuh kita. Tulang sebagai alat gerak pada manusia memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, menopang tubuh. Ya, jadi tubuh kita, badan kita bisa berdiri tegap, bisa membungkuk, bisa sujud, itu karena ada tulang yang menopang tubuh kita. Anak-anak bisa bayangkan bagaimana kalau tubuh manusia, tubuh kita tidak ada tulangnya, hanya terdiri dari daging dan juga darah saja. Nah, anak-anak bisa bayangkan itu. Pasti tubuh manusia itu tidak akan bisa berdiri tegap. Kenapa? Karena tidak ada yang menopang tubuh. Jadi fungsi dari tulang itu salah satunya adalah menopang tubuh. Selain menopang tubuh, fungsi dari tulang selanjutnya yaitu memberi bentuk tubuh. Memberi bentuk tubuh bagaimana, Pak? Nah, memberi bentuk tubuh. Sekarang anak-anak coba perhatikan di jari anak-anak masing-masing. Jari yang ada pada salah satu tangan anak-anak jumlahnya ada 5. Nah, dari kelima jari tersebut, antara jari yang satu dengan jari yang lain berbeda. Ada yang kecil, ada yang besar. Nah, jari besar atau kecil itu dipengaruhi oleh bentuk dari tulangnya. Kalau pada ibu jari
pasti tulangnya juga lebih besar daripada tulang yang ada di jari kelingking. Nah, itu maksudnya dari memberi bentuk tubuh, atau fungsi dari tulang itu adalah memberi bentuk pada tubuh. Masih banyak lagi contohnya, kalian bisa bentuk tubuh yang lain, misalkan saja hidung ada yang mancung, ada yang tidak mancung. Nah, itu juga dipenuhi oleh tulang. Jadi fungsi dari tulang itu diantaranya adalah memberi bentuk tubuh. Coba anak-anak perhatikan bagan atau mind mapping yang sudah saya tuliskan. Di situ ada tulang. Berdasarkan bentuknya, tulang itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada tulang pipih, yang kedua ada tulang pipa. Nah, tulang pipih contohnya tulang telapak tangan dan tulang rusuk. Tulang rusuk itu tempatnya di dada, pas di bagian perut samping-samping, itu tulang rusuk. Nah, kalau tulang pipa contohnya ada tulang paha, ada tulang lengan. Anak-anak bisa meraba di tangannya masing-masing, di lengannya masing-masing. Bentuknya pasti berbeda antara tulang lengan dengan tulang telapak tangan. Kenapa? Karena tulang yang ada di telapak tangan itu adalah tulang pipih, sedangkan tulang yang ada di lengan tangan kita dan juga di paha itu adalah tulang pipa. Sedangkan berdasarkan zat penyusunnya, nah, komponen-komponen penyusun dari tulang itu ada tulang rawan dan juga tulang keras. Tulang rawan contohnya ada pada tulang telinga. Tulang rawan kenapa? Karena lebih lunak. Sedangkan tulang keras contohnya adalah tengkorak. Anak-anak tahu tengkorak? Nah, tengkorak itu adalah tulang yang ada di kepala kita. Sekarang coba anak-anak perhatikan gambar tulang berikut. Ada dua tulang. Yang sebelah kiri itu adalah gambar tulang atau bagian-bagian tulang yang ada di tangan kita, mulai dari lengan sampai ke jari. Nah, sambil menonton video ini, coba anak-anak pegang. Tulang lengan atas itu tempatnya di atasnya siku. Jadi siku ke atas, seperti yang sudah ditunjuk oleh panah itu namanya adalah tulang lengan atas. Kemudian ke bawah ada tulang pengumpil. Setelah ada tulang pengumpil ada tulang hasta. Tulang pengumpil itu letaknya berjajar dengan tulang hasta. Kalau anak-anak pegang tangan anak-anak yang di bawah siku dipegang, kalian tekan. Nah, di situ rasanya ada dua tulang. Nah, dua tulang itu bentuknya seperti yang ada di gambar yang sekarang anak-anak tonton. Jadi yang satunya itu tulang pengumpil, yang satunya lagi adalah tulang hasta. Tulang hasta lebih besar daripada tulang pengumpil. Kemudian ke bawah lagi ada tulang pergelangan tangan. Nah, tulang pergelangan tangan itu yang kalau anak-anak pegang tempatnya di atas tangan. Kalau kalian memutar pergelangan tangan anak-anak, nah di situ ada yang namanya tulang pergelangan tangan. Kemudian ada tulang telapak tangan. Nah, anak-anak bisa memegang pada telapak tangan anak-anak masing-masing tulang telapak tangan atau yang disebut dengan tulang pipih tadi. Kemudian terakhir di ujung tangan kita yaitu ada tulang jari-jari tangan, mulai dari jari jempol sampai dengan jari kelingking, itu adalah tulang jari tangan. Gambar yang ada di sebelah kanan yaitu ada gambar tulang yang terdiri dari mulai tulang panggul atau tulang pinggang sampai dengan tulang jari-jari kaki kita. Yang paling atas ada tulang panggul, itu letaknya di pinggang kita. Setelah itu ke bawah ada tulang paha. Tulang paha letaknya di atas lutut, itu namanya tulang paha. Nah, pas di paha
di bawahnya kan ada lutut. Nah, di lutut itu terdapat yang namanya tulang tempurung kaki. Nah, tulang tempurung kaki kalau anak-anak pegang keras sekali di situ. Setelah itu ke bawah ada tulang betis. Tahu betis ya? Nah, tulang betis. Setelah tulang betis ada tulang kering. Tulang kering kalau anak-anak pegang pada kaki yang keras itu, nah itu namanya tulang kering. Setelah itu ke bawah lagi ada tulang pergelangan kaki yang letaknya pada pergelangan kaki antara mata kaki dengan tulang telapak kaki. Nah, kemudian ada tulang telapak kaki dan terakhir ada juga tulang jari-jari kaki. Nah, itu tadi nama-nama dari bagian-bagian tulang yang ada pada manusia, yaitu pada tulang tangan dan juga tulang kaki yang diawali dari mulai pinggang atau panggul sampai dengan jari-jari kaki. Anak-anak yang senantiasa saya banggakan, setelah tadi kita membahas tentang tulang atau nama-nama dari bagian-bagian tulang, sekarang kita akan belajar mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Sebuah teks atau bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf, dan setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Anak-anak masih ingat ide pokok itu apa? Nah, ide pokok itu sama dengan gagasan utama. Ya, ide pokok juga sama dengan kalimat utama dalam suatu paragraf. Selain mengidentifikasi ide pokok dalam teks, kita juga harus bisa menemukan ide pokok dalam teks lisan. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalnya percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh guru. Nah, itu juga disebut dengan teks lisan. Jadi kalau mengidentifikasi ide pokok dalam teks, itu bisa kita melihat sebuah bacaan. Di dalam bacaan tersebut ada paragraf-paragraf. Nah, di setiap paragraf kita mencari ide pokoknya atau gagasan utamanya atau kalimat pokoknya. Cara menentukan ide pokok pada teks lisan. Yang pertama, anak-anak bisa mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Jadi kalau kalian ingin tahu apa inti dari pembicaraan atau apa inti dari teks lisan yang anak-anak dengar, berarti jelas anak-anak harus mendengarkan teks tersebut dengan sungguh-sungguh atau dengan seksama. Yang kedua, ada mencatat permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks, atau mencatat apa sih yang dibicarakan orang itu, apa sih intinya. Nah, itu dicatat. Kemudian menentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan tersebut. Jadi setiap orang berpidato atau berbicara kepada kalian, menyampaikan sesuatu. Nah, yang disampaikan itu apa? Nah, itu adalah topik dari kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari sebuah teks lisan. Nah, anak-anak, saya harap dari penjelasan tadi anak-anak bisa memahaminya, dan jika ada hal yang anak-anak belum pahami, anak-anak bisa bertanya melalui WA pribadi kepada wali kelas masing-masing. Nanti akan dijelaskan oleh wali kelasnya Mas Ibnu Sina kepada Bu Habibah, untuk kelas Ibnu Haldun kepada Pak Hamdi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada anak-anak semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita semua. Semoga anak-anak semuanya diberikan kesehatan dan tetap semangat belajar. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.